Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba untuk mendokumentasikan salah satu aplikasi program yang pernah saya buat. Ini adalah program IRP atau Enterprise Relationship Program untuk Mogo konveksi. Jadi saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan menu-menu atau modul-modul yang ada di dalam program IRP Mogo ini. Kita sebut namanya adalah IRP Mogo. Nah, ini adalah tampilan awalnya, tampilan utama dari program tersebut, karena program ini dibuat untuk internal perusahaan. Jadi memang tidak ada tampilan utama, tampilan front end untuk tampilan untuk umum. Jadi hanya sebuah form login seperti biasa, seperti layaknya aplikasi program yang lain. Di sini tampilan utamanya seperti ini. Jadi langsung form login, mengetikkan username dan password, di mana username dan password ini diberikan bagi orang atau bagian tertentu yang mengakses atau mengelola program ini. Oke, baik, sebelum saya nanti akan menjelaskan detail tiap bagian atau tiap level, jadi saya di sini akan coba untuk login menggunakan administrator. Nah, jadi di sini nanti akan kita bagi menjadi mungkin beberapa sesi karena terlalu banyak sekali menunya. Aplikasinya juga terlalu kompleks. Jadi mungkin kalau videonya mungkin nanti akan saya bagi beberapa bagian sesuai dengan kategori bidang tersebut. Oke, kita coba masuk ke login administrator. Ketika diklik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi seperti pada umumnya dashboard di dalam aplikasi program. Nah, ini juga under web, jadi kita menggunakan browser, menjalankannya menggunakan browser, dan posisi sudah running. Jadi sudah kami upload di server, dan tentunya tidak perlu saya jelaskan di server mana. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, tampilannya seperti biasa. Di sini ada header dan ada keterangan untuk edit biodata dan logout jika ingin keluar dari program. Terus di sisi kiri, jadi yang paling penting adalah di sisi kiri dan di sisi kanan. Di sisi kiri adalah level plus menu-menu yang tersedia di sini. Yang di sebelah kanan adalah tampilan dari menu atau modul tersebut. Nah, karena saya loginnya administrator, jadi akan muncul beberapa level di sini. Nah, di dalam IRP Mogo di sini kita menjadi beberapa level. Jadi di sini master system itu miliknya administrator. Terus ada level gudang, level marketing, level produksi, level accounting, dan level pimpinan. Nah, program IRP ini memang fokus untuk mengelola pendataan dari mulai produksi, mulai order sampai dengan selesai order. Jadi di dalam order nanti akan meliputi order, produksi, terus nanti masuk ke pendataan stok, terus nanti akan dihitung di sisi accounting, dan nanti laporannya dalam bentuk HPP atau harga pokok produksi di sini di level pimpinan. Jadi ada beberapa level di sini. Nah, nanti saya akan menjelaskan tiap levelnya, tetapi di sini kita
fokus ke administrator dulu. Nah, di dalam administrator di sini level administrator kita fokusnya di dalam master system, di mana di setiap master system ini mempunyai beberapa menu. Yang pertama adalah level, seperti program yang biasa saya kerjakan. Jadi saya sering sekali membuat 4 ini ya, 4 menu ini: level, pengguna, menu, sub menu. Di sini itu menjadi default. Dalam arti default itu jadi setiap program saya bikinkan 4 menu ini. Gunanya apa? Ketika nanti untuk pengembangan tidak lagi tergantung kepada si developernya. Jadi memang kebiasaan saya ketika program itu jual putus, ya sudah, ketika di perusahaan tersebut sudah ada orang IT-nya, ya sudah, ya serahkan biar nanti bisa dikembangkan, sehingga di dalam pengembangannya tidak terlalu rumit karena sudah saya bagi menjadi sistem ini sudah saya buat sedinamis mungkin. Oke, yang pertama di sini level. Jadi di sini level ada beberapa, ada administrator, gudang, produksi, marketing, accounting, pimpinan, dan seller. Di sini ada beberapa level yang nantinya akan bisa mengakses menu di tiap levelnya. Untuk root-nya seperti biasa ya, ada tambah, ada tampil, ada edit, ada hapus. Oke, kita coba satu aja. Di sini tambahkan levelnya seumpama pembeli semua. Kita isi terus kita simpan, nanti akan muncul di sini pembeli. Terus edit, bisa diedit seumpama bayar. Saya klik edit, maka akan menjadi bayar. Terus ada delete di sini, saya hapus datanya, maka posisi bayar tadi sudah hilang. Terus ada pengguna. Di sini menu pengguna, jadi sama. Untuk pengguna memang posisinya sama seperti level, jadi nanti ini user-user mana yang akan bisa mengakses program ini. Terus yang ketiga ada menu, posisi menu ini ya, per kategori. Ini juga ada CRUD-nya, ada tambah, ada tampil, ada edit, ada delete. Tidak perlu saya contohkan karena posisi sudah fix. Terus sub menu adalah isi di dalam menu. Jadi contohnya seumpama di sini kita retur pembelian, posisi linknya retur pembelian, ikonnya apa, menunya produksi. Jadi di dalam produksi di sini itu ada retur pembelian. Seperti itu. Terus edit stok gudang. Nah, untuk edit memang ini kita bikin untuk level tertentu. Jadi tidak semua orang bisa mengakses karena ini berhubungan dengan aset dari perusahaan tersebut. Di sini di dalam ini ada di dalam menu edit stok gudang di sini ada warning. Di sini ada stok barang yang hampir habis ada berapa, stok barang yang kurang dari 10 ada berapa. Jadi ada warningnya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk edit stok gudang memang tidak ada tambahnya karena posisinya dia hanya edit, tampil dan edit saja. Nah, di dalam edit stok gudang di sini juga bisa kita ekspor, bisa di copy, bisa ekspor CSV, ada ekspor Excel, PDF, dan print. Terus kita bisa menampilkan posisi datanya di sini. Disesuaikan 25 seumpama 50 di sini. Nah, tampilnya adalah 50 data. Kalau tampilkan semua akan tampilkan semua. Kita tampilkan 10 secara standar. Terus selanjutnya adalah catatan sistem. Catatan sistem di sini. Nah, ini adalah log dari sistem ERP Moko ini. Jadi setiap user itu akan dikasih catatan setiap kali melakukan transaksi. Di sini contohnya barusan saya buat usernya saya, tanggalnya berapa dan jam, terus keterangannya apa. Saya tambah data customer dengan nama customer test tadi. Saya tadi sebelum saya membuat video ini saya membuat contohnya di sini. Kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk posisi
administrator di dalam master system. Nah, setelah ini saya coba akan membuat posisi setiap level, dan saya akan menjelaskan untuk data pokoknya dulu. Di sini ada bagian gudang, marketing, produksi, accounting, dan pimpinan. Oke, kita akan coba untuk masuk ke posisi ke gudang dulu. Kita logout, kita login ke level gudang. Nah, di sini akan muncul tampilan hanya gudang saja. Nah, di dalam level gudang di sini ada beberapa submenu yang ada. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan semuanya, tapi nanti akan saya bagi menjadi beberapa kategori seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, ini kita akan fokus ke data pokok dulu atau data utama di dalam setiap level, biar penjelasan dari program ini lebih mudah dipelajari. Yang pertama adalah jenis barang. Di dalam jenis barang di sini, karena ini program untuk konveksi, jadi akan muncul data-data jenis barangnya. Nah, untuk tampilannya di sini ada tombol tambah, ada tampilan outputnya, terus ada edit dan ada delete. Di sini untuk ekspornya bisa sama seperti tadi, jadi ada CSV, Excel, ada PDF, ada print, terus ada tampilan datanya mau dibagi menjadi berapa data. Terus ada tombol menu untuk pencarian di sini. Karena posisi datanya di sini cuma 44, kita cari saja. Nah, kita coba contohkan untuk jenis barang, kita klik tambah. Di sini ada pilih kategori barang. Nah, kategori barang itu sebelum masuk ke sini saya coba lihat kategori barang. Submenu kategori barang di sini adalah kategori barang yang ada di dalam jenis barang. Jadi kalau di dalam prinsip database ada relasi, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kategori barang di sini mungkin saya jelaskan singkat saja karena datanya ini sudah fix di 3 data di sini, jadi saya nggak perlu menambahkan. Ada barang dagangan, perlengkapan, sama peralatan. Menunya sama, ada tambah, ada edit, ada tampil, ada hapus. Oke, kita kembali lagi ke jenis barang. Kita coba contohkan. Ketika kita tambah, barangnya semua barang dagangan. Nama jenis barangnya semua contoh barang. Keterangannya adalah keterangan contoh barang. Kita klik tombol simpan untuk menyimpan data-data yang di dalam form yang barusan kita isi. Kita klik simpan. Maka ada keterangan di sini, sukses, data berhasil disimpan. Nah, bagaimana biasanya secara secara data ini biasanya berada di paling belakang, semua di halaman kelima di sini. Nah, ini kebetulan pas. Sebenarnya ada langkah lain sih untuk mengecek barang kita, data yang kita masukkan masuk atau tidak. Bisa menggunakan sorting by nomor di sini. Karena dia di paling belakang, jadi dia otomatis akan muncul di paling atas karena modelnya descending, sorting by nomor. Tapi belum tentu juga, tapi walaupun kebanyakan seperti itu. Ada lagi langkah yang paling cepat, yaitu menggunakan menu search atau pencarian. Di sini semua saya ketikkan contoh. Nah, di sini dia akan muncul datanya. Terus ketika kita klik edit di sini, semua barang dagangan di sini saya ganti menjadi barang perlengkapan, contoh barang 1, keterangan contoh barang 1. Saya klik edit.
Terus ada apa namanya? Ada keterangannya sukses, data berhasil diedit. Kita cari apakah sudah. Di sini sudah menjadi barang perlengkapan. Terus namanya adalah contoh barang 1, keterangannya adalah contoh barang 1. Ini untuk jenis barangnya. Nah, jenis barang di sini adalah jenis barang yang nanti berhubungan dengan data barang. Kalau kita hapus berarti data ini hilang. Oke, saya nggak perlu menghapus biar nanti sudah terhubung dengan data barang atau belum. Submenu selanjutnya adalah data barang. Kita klik data barang, maka akan muncul data-data barangnya di sini. Tampilannya sama dengan tadi jenis barang, ada tambah, ada tampil, ada edit, ada hapus, ada cari, ada export, ada sorting ya di sini, terus ada apa namanya? Tampilan datanya. Di sini saya contohkan tambah data. Semua di sini nama barangnya barang contoh. Kode barangnya semua A0001. Jenis barangnya, nah ini sesuai dengan jenis barang tadi, saya contohkan yang jenis barang dari ini. Jadi jenis barang di sini sudah terrelasi atau terhubung dengan submenu jenis barang. Ini saya contohkan contoh barang, satuannya seumpama pieces. Keterangannya adalah keterangan barang contoh. Kalau sudah diisi tambah barangnya kita simpan. Nah, maka akan muncul peringatan di sini sukses, data berhasil disimpan. Kita cari coba. Nah, kebetulan sama ya, kita by sorting atau menggunakan di sini contoh. Maka akan muncul nomornya ini, nama barangnya barang contoh, kode barangnya A0001, satuannya pieces, keterangannya adalah keterangan barang contoh. Kita edit semua. Di sini akan muncul form untuk edit sesuai dengan datanya. Kalau sudah nanti kita klik tombol edit. Nanti akan muncul pastikan bahwa dia sukses ya. Kalau semua gagal berarti posisinya tidak berhasil atau gagal diedit. Itu terus kalau mau dihapus tinggal klik hapus. Terus selanjutnya adalah data supplier, submenu data supplier. Di sini sama ya. Jadi posisi posisi datanya, tampilannya sama, ada tambah, ada tampil, ada edit, ada hapus. Nah, ini ketika menambahkan nanti akan muncul tambahan seperti ini. Ini nggak perlu saya contohkan karena sederhana sekali. Oke, ini untuk data-data pokok di dalam level gudang. Selanjutnya adalah data pokok di dalam level marketing seumpama. Kita login usernya marketing. Nah, di sini akan muncul menu-menu, submenu dari atau modul-modul di dalam level marketing. Nah, kembali lagi saya akan mencontohkan untuk data-data pokoknya dulu. Yang pertama adalah data customer. Di sini akan menampilkan data-data customer. Kalau gudang tadi adalah data supplier yang posisi konveksi ini mengambil data dari supplier mana, sedangkan customer adalah data-data dari customer yang berhubungan dengan konveksi tersebut di dalam ERP Moko ini. Ini tampilan tambahnya. Jadi tinggal isi nama customernya, nama kontaknya, kontak personnya.
terus kontak personnya berapa, terus pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan alamat. Semua di sini saya isi Zaki. Ini contoh saja. Ini ya, kita pilih provinsinya, kabupatennya Kota Semarang, kecamatannya seumpama Tembalang, Gedung. Seumpama seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Terus muncul ini juga keterangan sukses data berhasil disimpan. Kita cari, kebetulan di belakang lagi. Terus seumpama kita edit sini, seumpama nama customernya, sama nama perusahaannya, nama kontak personnya. Kalau sudah, kita edit. Maka ketika kita cari di sini akan muncul. Terus menu selanjutnya adalah jenis pengiriman untuk data pokoknya. Nah, jenis pengiriman di sini karena ERP Moko di sini konveksinya memang posisi ketika barang sudah jadi itu bisa dikirim, jadi kita harus menyesuaikan dengan jasa pengiriman yang ada. Nah, ini kalau memang ekspedisi yang tidak ada di sini, kita tinggal tambahkan saja. Jadi jenis pengirimannya apa, terus di sini gambarnya, gambar dari logo perusahaan ekspedisi tersebut. Terus selanjutnya adalah kategori barang jadi di sini. Di dalam kategori barang jadi di sini nanti akan berhubungan dengan custom, order custom. Jadi di dalam ERP Moko di sini itu ada order custom. Jadi di dalam konveksi tersebut itu membuat sebuah produk custom sesuai dengan customernya, sesuai dengan permintaan customer tersebut. Kita di sini sudah ada isinya. Kalau memang di sini tidak ada, kita tinggal tambahkan. Prosesnya sama dengan yang tadi, tinggal tambah. Kalau salah diedit, kalau memang tidak dibutuhkan tinggal dihapus. Ini untuk marketing, untuk data pokoknya dulu. Kita lanjut ke bagian produksi. Kita login bagian produksi. Terus sync in. Nah, data pokoknya di dalam produksi ini lumayan banyak. Di sini ada jenis ready stock. Nah, jenis ready stock di sini nanti akan berhubungan dengan project produksi ready stock. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa secara umum proses alur bisnisnya adalah custom dan ready stock. Custom itu membagi produk dibuat sesuai dengan keinginan customer, sedangkan ready stock posisinya memang konveksi Moko ini membuat produk yang sudah jadi siap pakai. Posisinya bukan lagi custom, tapi posisi sudah jadi, terus tinggal ketika ada customer ingin membeli, tinggal dibeli saja karena posisi produknya sudah ada. Tinggal ditambah di sini kodenya apa, namanya apa, size-nya berapa, keterangannya apa. Ini untuk jenis ready stock. Jadi semua di sini kodenya RS contoh 1 semua. Nama jenisnya adalah ready stock contoh 1. Size-nya semua ukurannya M. Jadi di sini sesuai dengan ukuran. Semua contohnya nama jenisnya adalah RS contoh 1M. Kodenya RS contoh 1M. Ini keterangannya adalah ready stock contoh 1M.
Kalau semua beda ya tinggal diganti, ditambahkan aja S, L, XL dan seterusnya. Kita klik simpan, maka akan muncul keterangan sukses, data berhasil disimpan. Kita cari posisinya sudah ada. Terus kalau mau edit tinggal diedit, kalau tidak dikehendaki tinggal dihapus. Terus nah selanjutnya adalah project produksi ready stock. Nah, untuk produksi ready stock, karena ready stock itu dia kegiatan rutin di dalam konveksi Moko ini. Jadi untuk project produksi ready stock akan berjalan terus selama posisi barangnya terjual terus, posisinya berputar terus. Jadi memang ini kegiatan yang kontinuitas. Tinggal kita tambah ini kode projectnya disesuaikan, jadi urutannya akan menyesuaikan. Terus jenis produksinya apa, ini berelasi atau berhubungan dengan jenis ready stocknya. Tadi cuma contoh ini 1 M ya, M di sini adalah size-nya atau ukurannya. Terus tanggalnya tanggal berapa, cuma tanggal 10. Jumlahnya kita mau produksi berapa nih untuk ready stock, contoh 1M. Semua saya contohkan 30. Klik simpan, maka akan muncul di sini. Berbeda dengan yang tadi, ini adalah urutannya descending. Jadi yang terakhir di input dia akan masuk di awal, di pertama. Terus mau diedit, kita tinggal klik edit, jumlahnya kita ganti semua 25, kita simpan, maka di sini sudah berubah. Semua mau dihapus, kita tinggal hapus. Oke, ini kita tinggalkan saja karena nanti kita coba pakai. Terus selanjutnya adalah menu di dalam produksi adalah template bahan baku. Nah, template bahan baku di sini itu digunakan untuk membuat sebuah template untuk produksi sebenarnya. Jadi template ini yang nantinya ketika produksi custom itu ataupun produksi ready stock itu bahan baku yang digunakan, karena ini konveksi, nanti tidak satu-satu tapi posisinya template yang sudah ada di sini seperti ini. Kalau mau tambah tinggal kita tambah jenis barangnya apa, semua jenis barangnya yang ada di dalam data barang. Di sini adalah contoh barang 1, semua kita simpan, maka posisinya ada di paling bawah, yaitu contoh barang 1. Terus yang kedua selanjutnya adalah template pekerjaan. Template pekerjaan hampir sama dengan bahan baku. Kalau bahan baku itu ketika produksi menggunakan bahan baku apa saja, kalau template pekerjaan itu adalah pekerjaan apa saja. Di sini contohnya adalah potong kemeja atau celana. Di sini dibedakan, di rumah sama di kantor harganya berbeda. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Ketika produksi nanti akan ketemu HPP-nya. Jadi setiap produk itu membutuhkan dana berapa untuk bahan baku dan dana berapa untuk pekerjaan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kita klik tambah, pekerjaannya apa? Semua di sini saya contohkan apa ya? Pekerjaan packing semua biayanya packingnya. Nah, packing di sini adalah per pieces hitungannya. Biayanya 1.000 semua kita contohkan. Terus kita posisi packing sudah ada. Edit tinggal diedit, hapus tinggal dihapus. Nah, untuk hapus memang agak rawan sama edit. Jadi sebisa mungkin posisi kalau data baru sih tidak apa-apa, cuman kalau data sudah lama ketika diedit itu akan berpengaruh di HPP yang sudah ada. Jadi untuk
produksi hati-hati untuk merubah data yang posisinya sudah dipakai karena akan mempengaruhi HPP-nya. Terus selanjutnya adalah master daftar harga di sini. Nah, master daftar harga di sini nanti akan hubungannya dengan pembelian. Nah, pembelian nanti akan saya sampaikan di kategori yang lain di video selanjutnya mungkin. Di sini ketika ditambah nanti akan muncul data barangnya. Tadi contoh barang contoh di sini harganya seumpama 2.500. Ketika klik simpan, maka posisinya sudah masuk. Kode barangnya berapa, nama barangnya apa, harganya berapa. Ini nanti berhubungan dengan pembelian. Nanti akan saya coba contohkan di bagian pembelian. Nah, ini untuk data pokok di dalam level produksi. Selanjutnya itu adalah data pokok di dalam accounting. Kita login menggunakan accounting. Data-data pokoknya adalah yang pertama adalah master jabatan. Ini berhubungan dengan karyawan. Jadi jabatannya apa? Di sini ketika kita tambah nanti akan muncul kode jabatannya, nama jabatannya, departemennya apa, keterangannya apa. Ini saya agak skip karena posisinya nanti tidak biar tidak mengganggu data yang ada. Jadi untuk untuk inputannya sama dengan yang lain, jadi sederhana. Editnya juga sama di sini. Terus hapusnya juga sama. Bisa diekspor. Terus selanjutnya adalah master karyawan. Nah, master karyawan di sini nanti akan memunculkan data-data karyawan di Moko Konveksi. Tampilnya sama, tambah, tinggal diisi namanya siapa, jabatannya apa, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa, jenis kelaminnya apa, agamanya apa. Di sini saya contohkan nama karyawan Zaki, jabatannya seumpama penjahit, tempat lahir seumpama Semarang, contoh saja. Terus jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamatnya Dungmundu, Semarang, nomor handphonenya, terus emailnya, terus fotonya kalau memang nanti ada fotonya. Nah, untuk ERP ini nanti mungkin perkembangannya akan kita masuk ke, mungkin bisa masuk ke dalam penggajian, masuk dalam ke fokus ke pendataan, jaminan kesehatan dan lain sebagainya, bisa nanti arahnya ke sana. Karena posisi data kita sudah siapkan. Kalau sudah, kita klik simpan, posisi data berhasil disimpan. Kita cari, posisi Zaki sudah masuk. Terus menu selanjutnya, menu data pokok di dalam accounting itu adalah kode akuntansi. Nah, kode akuntansi di sini ini posisi data sudah sesuai dengan kebutuhan dari Moko Konveksi. Kalau tinggal mau ditambah silakan ditambah saja. Kode akuntansinya berapa, nama akuntansinya apa, terus cabang punya turunan atau tidak. Kalau punya berarti pilih ya, kalau tidak berarti pilih tidak. Induksnya kalau cabangnya ada berarti induksnya apa. Terus dia masuknya debit atau kredit. Biar nanti nah ini untuk debit kredit ini nanti akan otomatis akan menghitung laporan laba rugi dan laporan accountingnya nanti. Jadi mungkin ini bagian accounting harus paham akuntansinya apa saja. Terus nanti akan masuk ke kategorinya apa, dia masuk ke aset, biaya, atau yang lain. Nih, terus selanjutnya adalah saldo awal di sini. Saldo awal di sini
Ini adalah saldo awal di dalam setiap rekening. Rekeningnya berapa, rekeningnya apa saja, saldo awalnya berapa. Nah, saldo awal ini digunakan untuk melihat mengenalkan saldo ketika posisi programnya nanti di set dari awal, maka kita harus menyesuaikan saldo awalnya. Kira-kira itu untuk data dasar dari accounting. Jadi kita sudah menjelaskan beberapa data pokok di dalam setiap level. Jadi bagi Anda yang nantinya akan menggunakan ini, jadi harus tahu data pokok apa yang harus diisi ataupun diubah ataupun dihapus. Kita coba logout. Itu mungkin penjelasan saya tentang IRP Moko bagian 1 yang membahas tentang gambaran umum dari program IRP Moko tersebut. Itu saja mungkin penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.